Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas tentang RR ya, tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Undang-Undang Dasar disahkan pada tanggal 1 Juni, 1 Maret, 1 Oktober, 17 Agustus, 18 Agustus. Ini sering ya. Jawabannya adalah 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Yang kedua, yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Panitia 9, Panitia Kecil, BPUPKI, PKI atau MPR, yaitu PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 disahkan dalam sidang PPKI yang pertama. Hak warga negara untuk melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Pasal 25, pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 2, pasal 28B ayat 1, pasal pasal 28C ayat 1. Jawabannya adalah pasal 28B ayat 1. Kalau pasal 25 itu syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 26 ayat 2 yaitu penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 2 itu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28C ayat 1 setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, merupakan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 11 ayat 1, Pasal 13 ayat 1, Pasal 13 ayat 2, Pasal 14 ayat 1, atau Pasal 14 ayat 2. Jawabannya adalah D. Pasal 14 ayat 1. Kalau gerasi dan rehabilitasi. Kalau pasal 11 ayat 1 itu berbunyi Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kalau pasal 13 ayat 1 yaitu Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat 2 Presiden mengangkat duta atas pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat 2-nya itu Presiden memberi amnesti dan abolisi atas pertimbangan MA. Jadi pasal 14 itu grab ya, grab, gerasi, abolisi untuk grab itu gerasi rehabilitasi untuk pasal 14 ayat 1 dan amnesti abolisi untuk pasal 14 ayat 2. Selain menjadi pembuka Undang-Undang Dasar 1945 yang sering dibaca pada saat ini, isi dari naskah Piagam Jakarta atau sering pula disebut sebagai Jakarta Charter adalah sebagai berikut, kecuali ya. A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang mana? Yang Jakarta Charter ya, Piagam Jakarta, naskah Piagam Jakarta, yaitu yang A, karena isi dari naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu yang pertama adalah sila pertamanya itu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke. Sebagaimana yang tercantum dalam isi Undang-Undang Dasar
Pasal 7, masa jabatan presiden dan wakil presiden itu selama 5 tahun. Hal ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan presiden dan wakil presiden, di mana apabila melakukan pelanggaran maka akan dapat diberhentikan di sini ya. Pasal 7A dan 7B di mana terbukti melakukan pelanggaran pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan lain-lain, itu dapat diberhentikan paksa oleh MPR atas persetujuan Mahkamah Konstitusi. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia itu terangkum dalam A. Berbagai ketetapan MPR, B. Peraturan perundang-undangan, C. Pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus, atau 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum pada 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa keempat pokok pikiran tersebut? Nah, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cerminan dari Pancasila. Masing-masing alineanya mengandung cita-cita luhur dan filosofi menjiwai keseluruhan materi Undang-Undang Dasar. Nah, alinea pertama itu menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa. Dan karena itu, segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Untuk alinea kedua, itu menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu terbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga itu menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ketuhanan yang Maha Esa yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhur sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian alinea keempat itu menggambarkan sisi bangsa Indonesia mengenai bentuk kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan seluruh cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam alinea keempat ini disebutkan tujuan negara dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, yang pertama adalah urutannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ketetapan MPR. Yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, untuk Undang-Undang Pemda ada beberapa kali perubahan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian perubahannya lanjut ke jadi Undang-Undang 32 pada tahun 2004, kemudian Undang-Undang 23 tahun 2014, yang terakhir itu yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015. Inpres Nomor 16 tahun 1998 adalah peraturan undang-undang yang dikeluarkan Presiden Soeharto pada saat negara dalam keadaan darurat politik, darurat ekonomi, darurat militer, darurat sipil, atau darurat perang. Nah, jawabannya adalah pada saat keadaan darurat politik. Dalam keadaan darurat, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres Nomor 16 tahun 1998 dalam kondisi Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan penolakan besar-besaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Di sini ada regulasi hukum tentang dasar hukum pelaksanaan bela negara. Nah,
Ini hukum-hukumnya ya. Kemudian, sebagai upaya menjamin kehidupan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah memperhatikan dan menghargai hak setiap warga negara. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hak beragama, B. pendidikan, C. kesejahteraan sosial, D. menjadi peserta pemilu, atau E. mengemukakan pendapat. Pasal 31 ayat 1 yaitu pendidikan yang berisi tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS tidak diberlakukan kembali terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1949, maaf, B. 27 Desember 1945, C. 17 Agustus 1950, D. 30 September 1965, atau E. 29 Mei 1945. Ya, tidak berlaku lagi Konstitusi RIS adalah pada 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS. Hingga diubahnya kembali bentuk negara federalis menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan UUDS 1945. Ya, sekian tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kekurangannya ada pada saya, dimohon dimaafkan. Kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.